Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Setelah beberapa hari kita bepergian sidak lahan ke sana kemari, ke satu kota ke kota yang lainnya, akhirnya kita kembali pulang Mas Ucup ya. Dan pagi ini kita akan melakukan penyepraian pertama. Ini lahan saya yang kedua. Saat ini usianya 13 hari. Saat ini sudah 13 hari dan belum tersentuh apapun. Sama sekali. Disiram pernah? Tidak sekali. Dispray pernah? Belum. Dipupuk pernah? Juga belum. Tembok juga belum. Akhirnya kita melihat posisi tanaman kita. Saat ini kita akan melakukan penyepraian pertama. Karena memang di daerah Bojonegoro belum ada hujan. Cuman sedikit saya jelaskan, kalau lahan saya yang ini kalaupun tidak ada hujan bisa nyiram. Tapi karena kembeleran Gusman dan Mas Yusuf, tanaman ini belum pernah disiram sama sekali. Jadi posisi pagi ini kita akan nyepre dengan bahan dasar Bio2Grow. Angkat Mas Yusuf. Bio2Grow inilah yang satunya juga saya spray Bio2Grow. Yang kedua di sini saya akan menggunakan yang ini Mas Ucup, M23 dan di sini sedikit saya jelaskan, sekaligus saya jelaskan itu yang satunya diangkat ya Mas Ucup. Sekalian saya jelaskan untuk PK Plus dan M23 biar nanti teman-teman tidak salah paham. Untuk cara kerja dari PK Plus dan M21 tidak jauh beda guys. Cuman ini saya fokuskan untuk PK Plusnya ini untuk Gusman Bojonegoro difokuskan saat olah lahan. Lebih saya fokuskan untuk sterilisasi lahan. Kalau M23 ini memang produk yang saat ini akan kita launching. Ini pertama kalinya saya pakai M21 ini, M23 ini fungisida dan bakterisida yang nanti spektrumnya lebih luas, beda dengan PK Plus. Yang jelas yang sudah beli PK Plus jangan khawatir, PK Plus tetap kita gunakan, cuman kita fokuskan ke sterilisasi lahan untuk masa sebelum tanam. Kalau yang ini M23 ini saya gunakan untuk spray saat sudah tanam. Untuk dosis dari M23 ini untuk pencegahan bisa memakai 30 ml dan untuk pengobatan bisa memakai 50 ml. Perbedaan dari PK Plus dan M23 ini memang spektrumnya lebih luas. M23 kalau PK Plus tidak boleh dimix dengan obat apapun. Tapi kalau M23 ini sifatnya netral, sedikit asam, bisa dimix dengan pupuk cair apapun, bisa dimix dengan fungisida yang lainnya. Tapi yang tidak boleh itu dimix dengan KOH. Yang basah kuat tidak boleh. Jadi perbedaannya ini spektrumnya lebih luas, kegunaannya lebih luas. Kalau PK Plus ini saya fokuskan ke olah lahan. Ini ada minyak atsiri dan minyak-minyak yang lainnya yang sudah disetting oleh sang formulatornya, yaitu Bapak Insinyur Sahuri Ahmad. Beliau akan tetap tanggung jawab dengan apa yang sudah diedarkan. Jadi untuk
M23-nya ini kandungannya ada fungisida buat pencegahan dan untuk menegakkan batang daun juga. Jadi ini sudah komplit disetting di sini. Dan untuk tanaman bawang merah yang saat ini teman-teman tanam bawang merah musim hujan, jangan takut lagi dengan jamur karena kita sudah menyiapkan M23. Untuk penjelasan M23 yang detail nanti ikuti di konten selanjutnya Mas Ucup ya. Karena posisi saat ini sudah agak siang, kita akan nyepray. Yang jelas bahan dasar saat ini kita menggunakan ini guys, Biotogrow. Biotogrow ini kandungannya ada Pseudomonas, ada Mycorrhiza, ada Trichoderma. Kita juga tetap memakai obat-obat pabrikan guys, untuk menjaga supaya benar-benar tanaman kita itu bisa tumbuh subur dan sehat. Ini belum sama sekali saya pupuk, nanti kita akan melakukan pemupukan pertama setelah kita nyepray ini. Kita mungkin besok akan melakukan pemupukan pertama. Untuk pupuk apa yang akan Gusman pakai, ikuti di konten-konten selanjutnya. Di sini sedikit saya singgung guys, untuk teman-teman kita telah sidak lahan ke satu kota-kota yang lainnya, rata-rata tanaman itu pada moler. Dan banyak teman-teman yang nelpon Gusman Bojonegoro tanamannya juga terkendala moler. Di sini saya tekankan untuk penanganan moler memang kita bisa menggunakan M23. Tapi sebelum kita mengobati, lebih baiknya kita fokuskan untuk pemilihan benih yang berkualitas. Rata-rata yang mengalami moler itu karena pemilihan benih yang menurut saya kurang selektif. Benih yang kurang masa simpan sudah dipaksakan tanam. Efek dari benih yang kurang masa simpan itu imbasnya moler. Nanti akan muncul masalah di 20 HST-up, itu akan muncul masalah jika kita menggunakan benih yang kurang masa simpan. Dan lagi-lagi di sini tetap saya katakan Gusman Bojonegoro mengharamkan untuk petani Gusman Bojonegoro tanam benih klantangan, tanam benih openan. Alasannya kenapa Mas Gusman? Alasannya untuk kita tanam benih yang kualitas, olahan yang maksimal itu masih ada melesetnya. Betul. Apalagi kalau kita memakai benih openan, kita memakai benih klantangan, itu akan lebih berbahaya lagi. Menurut Gusman Bojonegoro, jika sampai tetap menggunakan benih yang openan, benih yang dipaksakan untuk bisa ditanam, atau menggunakan benih yang kurang masa simpan, berarti ya dengan semua sudah taken kontrak kegagalan di awal. Ya Mas Ucup? Di awal sampai akhir gagal. Di awal sampai akhir gagal. Untuk kaos kita memang agak sedikit beda guys hari ini. Mas Ucup pakai warna merah. Oh, pakai kupluk juga Mas Ucup. Oke. Saya pakai biru hitam. Ini kaos akan selalu ada di Simarun. Betul. Karena di dalam kita pergi kemanapun akan bawa kaos seperti ini untuk dibagi-bagi ke para petani bawang merah. Oke, nanti kita akan melakukan untuk PK Plus, kita liburkan ya guys. Kita menggunakan Biotogrow. Biotogrow dosisnya antara 50 sampai 100 ml, tapi karena Gusman Bojonegoro ini menggunakan Biotogrow seminggu sekali, kita menggunakan saat ini 100 ml guys. 100 ml untuk 16 liter air. Untuk M23-nya kita menggunakan 30 ml per tangki 16 liter. Nanti langsung akan dipraktekkan oleh Mas Yusuf Wijayanto. Oke Mas Ucup, dimasukkan Biotogrow-nya. Ini ukuran kira-kira berapa Mas Ucup? 3 tutup. 3 tutup 100 ml. Kurang lebih ini 30 ml guys. Ya Mas Ucup? Ya.
Sudah diukur kata Mas Ucup kurang lebih 30 mili. Fuli Mas Ucup, pilo jerone iki cukup sik lah. Fuli Mas Ucup. Tambah sedikit soalnya kena kuwi ya. Kurang lebih segitu guys. Ini untuk biotogrenya dan untuk M23-nya kita kasih 30. Berarti 3 tutupnya Mas Ucup. 3 tutup. Ini 1 tutupnya kurang lebih 10 mili Mas Ucup ya. Wangi. Wangi. Itu kan ada minyak atsirinya juga Mas Ucup. Kena kiri penggalang grandong. Kena penggalang grandong. Engel. Wis tak lebu pisan. Oke. Oke, dikasih 3 tutup. Ojo bebek Mas Ucup. Nah, oke. Lagi-lagi di sini saya jelaskan untuk PK Plus-nya itu saya aplikasikan untuk olah lahan, sterilisasi lahan. Dan untuk berikutnya kita menggunakan M23. Jadi ikuti terus konten Gusman Bojonegoro karena akan ada perubahan-perubahan, ada inovasi-inovasi baru Mas Ucup ya. Jadi menggunakan obat apa saat musim hujan dan penggunaan saat musim kemarau kita pakai obat apa, kita akan selalu berinovasi demi petani. Sudah Mas Ucup? Ya. Oke guys, ini cara ngemiknya. Ingat untuk M23-nya bisa dimik dengan fungisida yang lain, bisa dimik dengan pupuk. Jadi tidak seperti PK Plus, kalau PK Plus harus tunggal. Itu penjelasannya. Untuk penjelasan lebih detailnya tentang M23 nanti kita buatkan konten di selanjutnya karena Gusman Bojonegoro akan menggunakan ini untuk antisipasi jamur. Kita tidak akan pernah melewatkan sekalipun nyepray tanpa kita konten biar teman-teman tahu. Dan untuk lahan saya yang satu yang benih 1,2 ton, insya Allah besok atau lusa kita akan ke sana nyari tahu sudah hujan apa belum, sudah dipupuk apa belum, karena habis dari konten kita belum pernah ke sana lagi. Ya Mas Ijo ya? Oke guys, itu sedikit informasi dari kami, semoga bermanfaat. Yang jelas tetap pada slogan kita, berbagi takkan mengurangi. Ojo bosen tumindak becik. Ojo bosen tumindak becik. Dari saya Gusman Bojonegoro, berikut sang kameramen Mas Yusuf Wijayanto. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.